Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk episode kali ini saya akan berbagi informasi tentang 3 langkah bagaimana meningkatkan sebuah hobi menjadi sebuah prestasi untuk Anda. Dan kita akan segera mulai bagaimana tentang langkah-langkah itu ya. 3 langkah itu diantaranya yang pertama adalah harus punya hobi terlebih dahulu. Ya wajar, karena kita akan meningkatkan hobi itu menjadi prestasi. Jadi yang pertama yang harus dimiliki adalah hobi. Nah, pertanyaannya adalah hobi apa saja yang bisa dimiliki? Dan juga bisa dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Maka jawabannya adalah semua hobi bisa dijadikan sebuah prestasi. Apapun itu hobinya gitu ya. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah hobi mancing bisa jadi prestasi? Iya, bisa jadi sebuah prestasi ya. Untuk mancing, apapun, trek-trekan juga bisa jadi. Kalau kemudian hobi hobi mencuri hanya hobi mencuri hati yang bisa jadi prestasi. Ya itu lain ya, ini tim saya yang ngajak bergurau. Ya tapi bagaimanapun juga hobi bisa jadi prestasi. Hobi mencuri mungkin Anda akan bisa menjadi prestasi kalau Anda punya keinginan yang baik ya. Jadi mencuri ya tentu saja hal yang buruk, tapi kalau mencuri hati ya bagus. Oke, hobi apapun bisa dijadikan sebuah prestasi nantinya. Mancing, trek-trekan, main game, sebut hobi yang lainnya, tetap semuanya bisa menjadi sebuah prestasi. Berbicara di depan umum bisa jadi prestasi juga. Nah, bagaimana caranya hobi yang Anda miliki bisa menjadi sebuah prestasi? Jadi begini, setelah Anda memiliki sebuah hobi itu, maka Anda harus memiliki kemampuan dalam mengoperasionalkan hobi Anda itu memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya. Misalkan begini, kalau ada di komunitas Anda itu yang punya hobi yang sama itu adalah 10 orang. Hobi memancing misalnya, ada 10 orang yang punya hobi yang sama dengan Anda. Maka Anda harus memiliki kemampuan lebih tinggi dibandingkan 9 orang lainnya yang juga punya hobi memancing. Bagaimana kemampuannya bisa lebih tinggi? Maka Anda harus mengembangkan informasi yang Anda miliki. Bisa melalui internet, bisa melalui komunikasi dengan stakeholder pancing-memancing yang lainnya. Misalkan begini, Anda memiliki informasi lebih tinggi, lebih banyak tentang peralatan pancing yang lebih murah. Anda punya informasi di mana produsen peralatan pancing sehingga Anda bisa membeli dengan harga yang lebih murah gitu ya. Atau Anda punya kemampuan event organizer, bukan hanya memancing tapi mengumpulkan orang untuk memancing sehingga Anda bisa jadi promotor untuk lomba pancing. Nah, itu kan sebuah hal yang di luar kemampuan rata-rata pada umumnya. Orang-orang hobi memancing banyak, tetapi yang punya kemampuan untuk membuat event organizer memancing tidak banyak. Nah, itu yang saya maksud dengan harus memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Apapun itu ya. Trek-trekan juga begitu. Anda harus punya kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Cara mengendalikannya, kemudian channel Anda atau relasi Anda harus lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Baru nanti akan Anda bisa meningkatkan ke langkah yang ketiga. Jadi langkah yang pertama punya hobi dulu. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan dengan para penghobi yang lainnya. Nah, langkah yang ketiga ini adalah langkah yang terakhir yang bisa menjadi goal Anda untuk bisa menjadi seorang yang berprestasi di bidang hobi Anda. Oke, langkah yang ketiga menjadi goal untuk menjadikan hobi Anda menjadi prestasi adalah dengan mencari kesempatan atau peluang yang bisa memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat ekonomi yang tidak langsung terhadap prestasi Anda itu ya. Jadi manfaat ekonomi itu seperti ini. Kalau Anda seorang pemancing tadi, saya lanjutkan ya. Kalau Anda seorang hobi pemancing, punya hobi pemancing, kemudian Anda sudah meningkatkan kemampuan Anda di atas rata-rata para penghobi mancing, maka yang ketiga ini adalah menjadi goal untuk menjadi sebuah prestasi. Anda sering mengadakan atau event organizer untuk para hobi mancing ini ya, sehingga Anda bisa mendapatkan kemampuan atau finansial
dari menjadi event organizer memancing, atau Anda menjadi seorang distributor alat-alat pancing dengan mencari data, mencari informasi di mana sebetulnya produsen peralatan pancing itu, maka Anda akan mendapatkan finansialnya. Nah, itu yang bermanfaat langsung atau mendapatkan manfaat langsung secara ekonomi. Nah, yang tidak langsung seperti apa? Yang tidak langsung seperti ini. Kalau Anda punya hobi main game atau menjadi operator programmer game, maka sudah selayaknya Anda sekarang mulai mencari turnamen game. Anda ikut di sana, Anda berprestasi di sana, maka itu menjadi poin untuk Anda melanjutkan lagi ke langkah yang berikutnya yang langsung membawa nilai ekonomi. Jadi itu hanya secara tidak langsung ya. Seorang programmer game bisa ikutan lomba atau turnamen membuat sebuah permainan game. Nah, seperti itu yang manfaatnya tidak langsung. Nah, yang langsung, kalau Anda sudah membuat sebuah game kemudian di-upload atau dijual di Play Store, maka itu akan memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Jadi, saya ulangi sekali lagi, kalau Anda punya hobi dan ingin menjadikan hobi Anda sebagai prestasi, apapun hobi Anda ya, sekali lagi, apapun hobi Anda pasti bisa dijadikan sebuah prestasi. Asalkan yang pertama, Anda punya hobi game, punya hobi yang baik, kemudian jadikan Anda menjadi yang terbaik di antara para penghobi itu. Dan yang berikutnya, cari peluang untuk bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hobi Anda itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda dan nantikan video yang berikutnya.